Om Swastiastu, kami dari kelompok 12 akan membahas tentang analisis kajian empiris penerapan kurikulum 2013 bidang matematika di tingkat pendidikan menengah. Baik, adapun anggota kelompok kami, yang pertama, Lufita Purnamasari dengan 3 NIM terakhir 035, yang kedua, Niluh Ayu Gita Saraswati dengan 3 NIM terakhir 033, yang ketiga, Putu Tri Pancani dengan 3 NIM terakhir 063, yang keempat, Iwayan Surya Aryawan dengan 3 NIM terakhir 032, yang kelima, ada Putu Pradnya Indirayanti dengan 3 NIM terakhir 064. Baik, yang pertama akan dibawakan oleh rekan saya, Lufita Purnamasari. Untuk pembahasan yang pertama, yaitu mengenai perencanaan pembelajaran kurikulum 2013. Nah, secara terminologi, rencana pembelajaran terbagi menjadi dua kata, yaitu perencanaan dan pembelajaran. Perencanaan berasal dari kata rencana, yaitu pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian, proses perencanaan harus dimulai dengan penetapan tujuan, analisis kebutuhan, serta dokumen yang lengkap. Kemudian, barulah menetapkan langkah-langkah untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Sedangkan pembelajaran dapat diartikan sebagai proses kerjasama antara guru dan siswa dalam memanfaatkan segala potensi dan sumber daya yang ada, baik potensi yang bersumber dari dalam diri, seperti minat, bakat, dan kemampuan dasar termasuk gaya belajar, maupun potensi dari luar diri seperti lingkungan, sarana, dan sumber belajar. Nah, perencanaan pembelajaran yang terkait dengan bahan atau isi pembelajaran berfungsi untuk mengukur seberapa jauh tujuan itu telah tercapai dan tindakan apa yang harus dilakukan apabila tujuan itu belum tercapai. Dalam hal ini, memusatkan pembahasan kepada cara menyusun perencanaan atau persiapan mengajar yang lebih dikenal dengan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Terdapat 4 unsur perencanaan minimal yang harus dimiliki, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, adanya tujuan yang harus dicapai. Nah, tujuan merupakan arah yang harus dicapai dan disusun secara jelas dan sistematis. Yang kedua, adanya strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Strategi berkaitan dengan penetapan keputusan yang akan diambil. Misalnya, keputusan tentang waktu pelaksanaan, jumlah waktu, pembagian setiap tugas dan wewenang, langkah-langkah yang harus dikerjakan, serta penetapan kriteria keberhasilan. Yang ketiga, terdapat sumber daya yang dapat mendukung. Sumber daya yang dapat mendukung di dalamnya meliputi penetapan sarana dan prasarana, anggaran biaya, dan sumber daya lainnya, seperti pemanfaatan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Dan yang keempat yaitu implementasi setiap keputusan yang diambil. Nah, implementasi adalah pelaksanaan dari strategi dan penetapan sumber daya. Artinya, sebuah tujuan akan berarti apabila diterapkan atau dilakukan di dunia nyata. Nah, pembahasan selanjutnya mengenai implementasi pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2013. Menurut Usman, dalam bukunya pada halaman 70 tahun 2002 mengenai konteks implementasi berbasis kurikulum, mengemukakan bahwa implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem, di mana implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Implementasi kurikulum 2013 yang berbasis karakter dan kompetensi memerankan guru sebagai pembentuk karakter dan kompetensi peserta didik yang harus kreatif dalam memilih dan memilah serta mengembangkan metode dan materi pelajaran. Nah, guru harus profesional dalam membentuk karakter dan kompetensi peserta didik sesuai dengan karakter individual masing-masing dan harus tampil menyenangkan di hadapan peserta didik dalam kondisi dan suasana apapun. Dalam mengimplementasikan kurikulum 2013 ini,
Guru harus berupaya untuk mengorganisasikan kerjasama dalam kelompok belajar, melatih siswa berkomunikasi menggunakan grafik, diagram, skema, dan variabel. Pembelajaran tidak hanya ditekankan pada satu aspek saja, melainkan keseimbangan dari aspek afektif, psikomotorik, dan kognitif. Adapun rincian gradasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yaitu sebagai berikut. Mengacu pada ketiga kompetensi tersebut, dalam pelaksanaan pembelajaran harus disetting sedemikian rupa sehingga apa yang menjadi tujuan utama pembelajaran dapat tercapai. Nah, berkenaan dengan hal ini, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan oleh para guru dalam melaksanakan pembelajaran, diantaranya yaitu yang pertama, berpusat pada peserta didik, yang kedua, mengembangkan kreativitas peserta didik, yang ketiga, menciptakan kondisi yang menyenangkan dan menantang, yang keempat, bermuatan nilai etika dan kinestetika, dan yang kelima, menyediakan pengalaman belajar yang beragam melalui penerapan berbagai strategi dan metode pembelajaran yang menyenangkan, kontekstual, efektif, efisien, dan bermakna. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai penerapan kurikulum 2013 dalam bidang matematika di tingkat sekolah menengah. Nah, pada hakikatnya, matematika merupakan ilmu yang bersifat abstrak. Bagi kebanyakan siswa, matematika masih merupakan hal yang cukup menakutkan. Sedangkan bagi para guru, tidak mudah untuk memilih strategi, model pembelajaran, pendekatan, metode pembelajaran, bahkan teknik pembelajaran yang tepat agar materi matematika mudah dipahami siswa dan siswa bisa terampil serta tertarik untuk mempelajarinya. Nah, dalam pembelajaran matematika, guru harus jeli untuk menentukan strategi pembelajaran agar dapat disesuaikan dengan materi yang akan dibahas. Begitu pula halnya dalam menentukan model pembelajaran yang akan digunakan. Nah, dalam konteks kurikulum 2013, ada 5 model pembelajaran yang merupakan model inti. Kelima model pembelajaran tersebut adalah yang pertama, model pembelajaran proses saintifik, yang kedua, model pembelajaran integratif berdiferensiasi, yang ketiga, model pembelajaran multiliterasi, yang keempat, model pembelajaran multisensori, dan yang kelima adalah model pembelajaran kooperatif. Oke, sekarang kita akan bahas satu persatu. Yang pertama terkait model pembelajaran proses saintifik. Nah, dalam praktiknya, siswa melakukan aktivitas layaknya langkah-langkah penerapan metode ilmiah. Nah, model pembelajaran ini sebagai proses pembelajaran untuk memecahkan masalah yang membutuhkan perencanaan yang matang, pengumpulan data yang cermat, juga analisis yang teliti untuk menghasilkan kesimpulan. Untuk mata pelajaran matematika, langkah-langkah dalam pendekatan ilmiah adalah yang pertama, mengamati atau mengamati fakta matematika, yang kedua, menanya atau berpikir divergen, yang ketiga, mengumpulkan informasi atau mencoba dan mengaitkan teorema, yang keempat, mengasosiasi atau memperluas konsep dan membuktikannya, dan yang kelima itu adalah mengkomunikasikan atau menyimpulkan dan mengaitkan dengan konsep baru. Oke. Kita akan membahas satu persatu mulai dari mengamati. Nah, pengamatan fakta matematika dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pengamatan nyata fenomena alam atau lingkungan dan pengamatan objek matematika. Pengamatan nyata fenomena alam atau lingkungan dalam pembelajaran matematika sering digunakan dalam membahas materi tingkat dasar. Pengamatan seperti ini cocok untuk pemahaman konsep yang akan diturunkan dari suatu proses induktif. Tetapi untuk sekolah menengah pada kelas tinggi itu tidak cukup pembuktian secara induktif. Perlu dibuktikan dengan pemahaman melalui proses deduktif. Untuk selanjutnya itu adalah menanya. Nah, kegagalan siswa bisa disebabkan karena siswa terbiasa menghafal algoritma atau prosedur tertentu tanpa ditekankan paham prosesnya. Nah, oleh karena itu perlu dibangkitkan pemikiran yang divergen. Pemikiran divergen dapat ditimbulkan dengan adanya pertanyaan pancingan. Selanjutnya, itu adalah mengumpulkan informasi. Nah, pengertian mengumpulkan informasi dalam pelajaran matematika tidak harus benda konkret yang dikumpulkan, tetapi bisa berupa konsep-konsep, teorema, atau sifat-sifat yang mendukung.
Selanjutnya itu adalah mengasosiasi atau memperluas konsep dan membuktikan. Nah, asosiasi dapat bermakna penalaran atau akibat. Bisa penalaran induktif atau dari hal yang khusus ke hal yang umum, atau penalaran deduktif yaitu dari hal yang umum ke hal yang khusus. Kemudian yang terakhir itu adalah mengkomunikasikan atau menyimpulkan dan mengaitkan dengan konsep lain. Nah, mengkomunikasikan diartikan sebagai menunjukkan atau membuktikan yang dituangkan dalam bahasa tulis atau presentasi. Secara luas, menyimpulkan dapat diartikan pengaitan dengan materi lain. Nah, pengaitan bisa vertikal atau disebut dengan matematika vertikal, dan bisa juga horizontal atau disebut dengan matematika horizontal. Nah, matematika vertikal itu misalnya mengaitkan konsep dalam matematika itu sendiri. Sedangkan matematika horizontal itu adalah mengaitkan konsep yang diperoleh dengan dunia nyata. Oke, kita lanjutkan ke model pembelajaran yang kedua, itu adalah model pembelajaran integratif berdiferensiasi. Nah, model pembelajaran integratif berdiferensiasi merupakan model pembelajaran yang menghubungkan berbagai disiplin ilmu dan dikemas berdasarkan perbedaan siswa. Dalam model ini, metode yang harus dikuasai guru itu adalah pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning, atau pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning. Nah, selanjutnya, model pembelajaran yang ketiga itu adalah model pembelajaran multiliterasi. Dalam meningkatkan pemahaman, keterampilan, serta sikap dari berbagai disiplin ilmu, model ini mengoptimalkan konsep literasi berbahasa, seperti membaca, menulis, menyimak, dan berbicara. Misalnya terdapat soal-soal bentuk cerita. Untuk menyelesaikannya, perlu untuk memahami soal yaitu paham apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Kemudian menyusun kalimat matematika dan menyelesaikan kalimat matematikanya. Untuk model yang keempat, itu adalah model pembelajaran multisensori. Nah, dalam memahami materi, model pembelajaran ini mengoptimalkan panca indera. Nah, itu seperti penglihatan, pendengaran, pembau atau penciuman, kemudian ada pengecapan dan peraba. Nah, dalam matematika, tidak semua materi itu dapat diperagakan dengan benda konkret. Jadi, penggunaan kelima indera ini tidak harus secara bersama-sama. Selanjutnya, yaitu model terakhir, itu adalah model pembelajaran kooperatif. Nah, model pembelajaran ini penekanannya adalah kerjasama, sehingga diperlukan pembagian tugas yang jelas. Misalnya, pembagian tugas antar kelompok. Nah, dalam kurikulum 2013, model ini menjadi wadah bagi model-model yang lain. Baik, sekian pembahasan dari saya. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nah, pada kesempatan ini, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya terkait dengan pemahaman guru di tingkat sekolah menengah mengenai proses pembelajaran yaitu pada kurikulum 2013. Nah, proses pembelajaran ini berpusat pada siswa, di mana siswa dituntut agar lebih aktif dalam membangun pengetahuan, dan guru hanya berperan sebagai fasilitator. Nah, dalam hal ini, guru hanya memberitahu tujuan pembelajaran, kemudian guru memfasilitasi siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan memberikan suatu masalah. Artinya, pembelajaran bisa dilakukan dengan memberikan suatu persoalan kepada siswa, kemudian siswa dituntut untuk mencari jawaban dari persoalan itu. Nah, siswa dapat menyelesaikan permasalahan dengan metode diskusi, metode tanya jawab, ataupun siswa dapat mendapatkan jawaban dari permasalahan dengan cara membaca atau merangkum sendiri. Nah, selain itu, ada pun aspek yang ditanamkan pada kurikulum 2013, yaitu yang pertama itu ada pengetahuan, nah yang kedua itu ada keterampilan, dan yang terakhir itu ada sikap, di mana aspek sikap ini akan terintegrasi selama proses pembelajaran berlangsung. Artinya, selain teori yang ditekankan oleh guru, sikap menjadi hal yang penting pada kurikulum ini. Selanjutnya, berdasarkan lampiran Permendikbud nomor 81A tahun 2013, pembelajaran pada kurikulum 2013 menggunakan beberapa prinsip, diantaranya yang pertama itu ada berpusat pada peserta didik. Nah, ini artinya
dalam sebuah pembelajaran di dalam kelas, siswa itu dituntut untuk mengkonstruksi pengetahuannya sendiri, mencari jawaban dari persoalan-persoalan yang diberikan guru dengan cara metode diskusi, membaca, dan lainnya. Nah, di sini guru hanya berperan sebagai fasilitator atau memfasilitasi siswa. Guru juga menyampaikan tujuan dari sebuah pembelajaran. Nah, prinsip yang kedua itu ada mengembangkan kreativitas peserta didik. Di sini guru dituntut untuk tidak mengarahkan siswa langsung ke poin dari capaian pembelajaran. Namun, guru lebih memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pendapat-pendapat atau ide-ide yang berhubungan dengan sebuah pembelajaran tersebut. Nah, prinsip yang ketiga itu menciptakan kondisi menyenangkan dan menantang. Nah, di sini guru harus memberikan siswa kenyamanan dalam sebuah kelas. Nah, prinsip yang keempat itu ada bermuatan nilai, etika, estetika, logika, dan kinestetika. Dan prinsip yang terakhir atau prinsip yang kelima itu ada menyediakan pengalaman belajar yang beragam melalui penerapan berbagai strategi dan metode pembelajaran yang menyenangkan, kontekstual, efektif, efisien, dan bermakna. Nah, apabila dibandingkan antara pemahaman guru mengenai proses pembelajaran pada kurikulum 2013 dengan lampiran Permendikbud nomor 81A tahun 2013 mengenai pembelajaran pada kurikulum 2013 dengan menggunakan prinsip-prinsip yang tadi, maka pemahaman guru mengenai pembelajaran pada kurikulum 2013 ini dikatakan belum cukup baik. Artinya sudah berjalan beberapa prinsip tadi, namun tidak sepenuhnya guru bisa mengupayakannya. Nah, hal yang membuat pemahaman guru mengenai pembelajaran pada kurikulum 2013 ini belum sangat baik itu dikarenakan masih banyak guru yang belum mengupayakan atau mengimplementasikan dengan baik prinsip pada poin ketiga dan kelima, yaitu menciptakan kondisi yang menyenangkan dan menantang dan menyediakan pengalaman belajar yang beragam dengan menggunakan strategi dan metode pembelajaran yang menyenangkan, kontekstual, efektif, efisien, dan bermakna. Nah, karena ada beberapa poin dari prinsip pembelajaran pada kurikulum 2013 itu belum dilakukan secara maksimal, maka ini yang menyebabkan pemahaman guru dikatakan belum sangat baik. Nah, sekian materi lanjutan dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang pemahaman guru mengenai proses penilaian berdasarkan kurikulum 2013. Nah, proses penilaian pada kurikulum 2013 ini tidak hanya dilakukan di akhir, melainkan dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Pada proses pembelajaran berlangsung, guru juga melakukan penilaian. Nah, hal ini bertujuan untuk melakukan evaluasi apakah siswa sudah mencapai kompetensi yang diharapkan atau tidak. Nah, dalam penilaian kurikulum 2013 ini terdapat 3 aspek yang perlu dinilai, yaitu yang pertama adalah aspek pengetahuan. Nah, pada aspek pengetahuan ini dapat dilakukan dengan memberikan kuis di akhir pembelajaran. Selanjutnya yang kedua adalah aspek keterampilan. Untuk menilai aspek keterampilan ini dapat dilakukan dengan memberikan tes praktik. Nah, dengan melihat bagaimana siswa mengerjakan suatu permasalahan dalam praktek tersebut. Selanjutnya yang ketiga adalah aspek sikap. Untuk menilai aspek sikap dapat dilakukan dengan mengamati siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Seperti bagaimana siswa berdiskusi ataupun bekerja dalam suatu kelompok. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan lanjut menjelaskan mengenai kendala dalam mengimplementasikan kurikulum 2013 di bidang matematika pada tingkat sekolah menengah. Berdasarkan hasil analisis kelompok kami, hampir sebagian besar guru di sekolah menengah mengalami kesulitan atau kendala yang sama dalam mengimplementasikan kurikulum 2013 di bidang matematika pada tingkat sekolah menengah.
Nah, adapun kendala atau kesulitan yang dihadapi yaitu yang pertama yaitu guru kurang memahami tujuan kurikulum 2013 dan pendekatan saintifik. Pada saat kurikulum diganti menjadi kurikulum 2013, biasanya guru akan kurang memahami apa tujuan dari kurikulum 2013 ini. Guru juga kurang memahami apa itu pendekatan saintifik karena pendekatan ini dirancang baru di kurikulum 2013 dan tidak ada di kurikulum sebelumnya. Sehingga, guru harus sudah mulai terbiasa dan mencari apa tujuan dari kurikulum 2013 dan pendekatan saintifik tersebut. Kemudian, yang kedua, penggunaan bahasa dalam buku teks sulit dipahami dan kurang efektif dalam meningkatkan proses pembelajaran. Nah, di sini peserta didik kesulitan dalam memahami isi buku teks karena penggunaan bahasa di buku terlalu sulit. Guru harus lebih membaca dan lebih memahami agar dapat menjelaskan kepada siswa terkait materi yang terdapat dalam buku teks, sehingga siswa lebih memahami apa yang dimaksudkan dalam buku. Buku pada kurikulum 2013 ini materinya terlalu tinggi dan kurang cocok untuk siswa pada sekolah menengah. Dan terkadang banyak soal-soal yang bobotnya setara olimpiade. Kemudian yang ketiga, guru kurang mampu melaksanakan proses pembelajaran yang menuju keterampilan aplikatif. Di sini, guru jarang menggunakan media pembelajaran sehingga pembelajaran bersifat abstrak, apalagi media berbasis teknologi. Dalam kurikulum 2013 ini, guru lebih ditekankan menggunakan teknologi dan membuat aplikasi agar siswa lebih memahami materi yang disampaikan oleh guru. Kemudian yang keempat, guru kurang mampu melakukan proses pembelajaran yang membuat peserta didik menjadi ingin melakukan pengamatan dan eksperimen. Nah, di sini dalam pembelajaran matematika, sebagian guru masih menggunakan metode ceramah dalam menjelaskan materi kepada siswa. Di kurikulum 2013 ini, di mana pembelajaran berpusat pada siswa, artinya siswa harus dilibatkan dan menjadikan siswa ingin melakukan kegiatan pengalaman dan eksperimen. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.